Halo teman-teman, di kesempatan video kali ini kami akan membahas satu materi tentang struktur manajemen pengolahan dana. Kami dari Beng Team yang terdiri dari Agustinus Babo, Febri Hutapea, Fadlan Ramadan, Cindy Yolanda Barus, dan Wanda Temuda. Di materi kali ini tentang struktur manajemen pengolahan dana, kami akan membahas 5 bagian besar. Yang pertama ada cash management trust. Contoh perusahaan yang melakukan cash management trust yaitu Bank BCA. Struktur dan aktivasi yang dilakukan oleh Bank BCA yaitu layanan payable management, meliputi pembayaran kesehatan, pembayaran kepada supplier, pembayaran tagihan bulanan, dan lain-lain. Kedua, layanan receivable management meliputi instruksi penindakan secara kewajiban berdasarkan kuasa dari pelanggan terhadap perusahaan atau BCA. Yang ketiga adalah layanan liquidity management meliputi account management berupa pembukuan rekening giro dan pengaturan dana secara otomatis. Layanan BCA memiliki keunggulan lebih cepat, mudah, dan relatif murah. Bank BCA juga memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan identifikasi dan rekonsiliasi penerimaan dana serta mendapatkan informasi transaksi secara real-time. Yang kedua, ada public unit trust. Contoh perusahaan yang melakukan struktur manajemen pengolahan dana yaitu reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan punya keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Aktivasi yang dilakukan reksadana ada 3. Yang pertama, pembelian reksadana. Yang kedua, monitor kinerja reksadana. Dan yang ketiga, penjualan reksadana. 3. Superannuation funds. Contoh perusahaan yang melakukan superannuation funds adalah BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan. Aktivitas yang dilakukan untuk dana pensiun itu sendiri adalah 1. Melakukan atau menerima pendaftaran peserta. 2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. 5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 6. Membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Manajemen pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. 1. BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri atas aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedua, aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B terdiri atas dana jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, Statutory Funds of Life Office. Pengertian regulasi secara umum. Apa itu regulasi? Pengertian regulasi adalah
Suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Pengertian regulasi bisnis dalam bidang dunia usaha. Pengertian regulasi bisnis dan bidang ekonomi adalah hal ini adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu di mana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi regulasi bisnis adalah untuk menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi bisnis tersebut bersifat mengikat dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam ruang lingkup bisnis. Yang kelima, hedge fund. Hedge funds adalah wadah investasi alternatif yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk kemudian dikelola dengan strategi tertentu guna meraup keuntungan berlipat ganda. Hedge funds sepintas mirip dengan reksadana, tetapi sebenarnya ada banyak perbedaan antara keduanya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hedge funds berupaya untuk mengejar profit setinggi-tingginya, sedangkan reksadana lebih berorientasi pada pengendalian risiko. Yang pertama, hedge fund termasuk jenis investasi yang hanya cocok untuk investor agresif. Yang kedua, hedge funds hanya dibuka untuk investor tertentu dan membutuhkan modal awal sangat besar, antara ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, hedge funds termasuk investasi yang tidak liquid, karena investor biasanya tidak diperbolehkan menarik dana dalam waktu lama. Yang keempat, hedge funds mengenakan biaya investasi lebih tinggi daripada reksadana atau lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, hedge funds dapat memilih lebih banyak kelas aset investasi daripada reksadana, mulai dari real estate, saham, trading forex, dan beragam aset derivatif. Contoh hedge funds terbesar dan paling terkenal di dunia, Alfred Winslow Jones meluncurkan perusahaan hedge funds pertama dengan nama Dow Jones & Co. pada tahun 1949. Mantan sosiologi itu terinspirasi untuk mengelola dana investasi saat menulis artikel tentang tren investasi untuk majalah Fortune. Ia berupaya meminjamkan risiko holding saham jangka panjang dengan melakukan short selling pada saham lain.